Desa Sumberkalong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki 6 dusun, di antaranya yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Kalong Selatan, Dusun Karanganyar, Dusun Gelidung, Dusun Kenangaan, dan dusun tercinta yakni Dusun Blok Pesantren. Baik Bapak, di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait KKN kami di desa ini. Yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya KKN kami di desa Sumberkalong ini, Pak? Untuk adanya KKN di desa Sumberkalong, saya apresiasi karena adanya KKN di desa Sumberkalong itu kita sudah banyak terbantu. Contoh kayak ada kegiatan dan seperti kegiatan narkoba dan TBC, dan saya juga berterima kasih karena setiap hari Jumat adik-adik KKN sudah membantu dan mengajak kebersihan dan atau kerja bakti di Balai Desa Sumberkalong. Selanjutnya, apa program kerja kami dapat bermanfaat untuk masyarakat Sumberkalong dan apakah keberadaan kami membantu perangkat desa setempat, Pak? Untuk masalah pekerjaan di adik KKN itu sudah membantu sangat baik di desa Sumberkalong dan membantu teman-teman perangkat di desa Sumberkalong. Selama ini saya kalau melihat antara adik KKN dengan teman-teman perangkat, komunikasinya sangat baik sekali. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama nih. Desa Sumberkalong dikenal sebagai desa yang dikelilingi oleh hijaunya persawahan dan perbukitan yang mendamaikan. Desa ini menjadi rumah bagi ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dengan alam. Desa ini memiliki penduduk yang mayoritasnya bekerja sebagai petani, menanam padi, jagung, dan sayuran yang dijual ke pasar. Di pagi hari, aroma tanah basah dan suara cangkul menjadi harmoni yang akrab di telinga warga. Selain pertanian, sebagian warga juga beternak kambing, sapi, dan ayam sebagai mata pencaharian tambahan. Di desa Sumberkalong, terdapat suatu dusun yang menjadi tempat kita mengabdi KKN, yaitu Dusun Blok Pesantren. Di dusun ini, mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang, UMKM, dan juga pegawai negeri sipil. Warga di dusun ini begitu kompak. Setiap 1 minggu sekali, di pos kamplingnya biasanya mengadakan makan bersama dengan warga setempat. Terkadang kami pun juga ikut hadir dalam kegiatan yang penuh keharmonisan dan kebersamaan itu. Baik Bapak, jadi di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya KKN kami di sini? Ya, syukurlah, alhamdulillah untuk adanya KKN di sini di dusun kami, di dusun pesantren Desa Sumberkalong, yang tepatnya di RT 20 sama RT 19. Adanya KKN itu penyemangat lah terhadap lingkungan kami, lingkungan dusun pesantren. Yang utama dalam melakukan kegiatan-kegiatan, terutamanya di lingkup organisasi kami, organisasi Gempal. Adik KKN sedikit banyaklah membantu atau ikut kegiatan dan segala macam istilahnya, membantu bersih-bersih di makam. Jadi tanggapan masyarakat, kayak penyemangat lah di lingkungan kami, terutamanya bagi pemuda itu yang ada di dusun pesantren ini. Ya. Selanjutnya
apa perbedaan sebelumnya ada KKN dan sesudahnya ada KKN kami di sini? Kalau sebelum ada KKN, adik KKN ke sini, kayak istilahnya di sini diadakan ronda malam seperti itu. Jadi ronda malam itu kan sedikit sekedar cuma ronda ataupun kadang keliling seperti itu. Jadi pas ada KKN kayaknya tambah banyak, kayak tambah semangat untuk pemuda itu. Tidak cuma pemuda, bapak-bapaknya juga seperti itu di lingkungan ini. Kayak ya untuk masak-masak atau Maduranya itu nak-tanaan lah. Itu tanpa libur lah. Apalagi KKN yang muncul di lingkup itu, muncul di diikut ronda dengan masyarakat pesantren itu istilahnya seperti itu. Dan apalagi ya, kalau Maduranya itu kayak pengen KKN kumpul terus seperti itu. Meskipun sedikit banyak kita sering panggil. Itu aja sudah. Terakhir, apa KKN kami di sini sangat membantu warga sekitar sini, Pak? Yang pertama kemarin diadakan kegiatan, istilahnya apa itu namanya itu, musyawarah atau sosialisasi tentang UMKM itu, usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah ke bawah, istilahnya UMKM kita yang ada di desa kami, desa Sumberkalong itu, kayaknya tambahan, UMKM-nya berkembang lah, istilahnya seperti itu. Tidak cuma sekedar jualan, mungkin penawaran di media sosial dan segala macam seperti itu. Adanya adik-adik KKN itu kan kayaknya nambah kekompakan dan nambah pergerakan lah di lingkungan kami itu kan. Mungkin itu aja sudah. Terima kasih Bapak. Ya. Di tengah desa berdiri balai desa sederhana, tempat di mana warga berkumpul untuk rapat, pengajian, atau sekedar bertukar kabar. PJ Kepala Desa yang ditugaskan oleh kecamatan untuk memimpin desa Sumberkalong dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sering mengunjungi rumah-rumah warga untuk mendengar langsung aspirasi mereka. Selain itu, desa ini juga memiliki wisata yang sangat ikonik pada masanya, yaitu wisata yang bernama Agrabana. Sekitar 4 tahun lalu, wisata itu baru diresmikan dan banyak wisatawan yang berdatangan. Namun, karena ada problem internal dari desa setempat, akhirnya Agrabana tersebut ditutup tepat sekitar setengah tahun yang lalu. Kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan sekilas KKN kami di sini. Yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Abah tentang adanya KKN kami di sini, Bah? Pertama saya sampaikan terima kasih ya, karena adanya KKN ini ikut membantu program-program atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa sini. Apalagi pada saat ini kebetulan ada acara 17 Agustusan, acara kemerdekaan, sehingga banyak program-program yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda di sini ikut terbantu pelaksanaannya oleh adanya KKN ini. Nah, yang kedua, tentunya kami di sini sebagai orang atau rumah yang ditempati sebagai tempat KKN, ya mohon maaf kalau misalnya fasilitas-fasilitas yang disiapkan di sini tidak memberikan pelayanan yang terbaik atau tidak ada fasilitas yang memadai atau kekurangan, maka kami mohon maaf. Yang ketiga, tentunya titip salam kepada semua sivitas akademika yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa di tahun-tahun yang akan datang bisa juga ditempati pelaksanaan KKN yang ada di sini. Terima kasih.
Baik, untuk terakhir Abah, apa ada kesan dan pesan dari Abah yang perlu disampaikan kepada kami semua? Ya, pesannya diharapkan nanti pelaksanaan, kalau misalnya kebetulan masih ada pelaksanaan kegiatan KKN yang akan datang, ya dimohon ada keseimbangan antara laki perempuannya gitu. Jangan seimbang hanya sekian kemudian sehingga kegiatan-kegiatan pada saat waktu malam itu timpang gitu ya. Ya, jadi kalau terlalu banyak perempuannya terus lakinya hanya sedikit, tentunya ya tidak tidak ikut mensupport, sehingga kalau terlalu malam sudah pulang karena khawatir ada apa-apa. Itu pesannya. Kesannya ya kami sebagai masyarakat yang ditempati KKN ini tentunya merasa bahagia, suka ya, bahkan berharap bisa ada KKN lanjutan, karena apalagi nanti selama 40 hari ini saya betul-betul istirahat di Langgar gitu, sehingga semua yang nangani anak-anak KKN. Terima kasih ya. Baik Abah, terima kasih. Kami di Desa Sumberkalong ini menjalani hidup dengan penuh kebersamaan. KKN di sini menjadikan kami semua menjadi pribadi yang lebih humble, akrab dengan masyarakat, dan juga penuh duka canda dan tawa. Tidak ada kata lain selain ucapan rasa syukur karena Tuhan telah menakdirkan kami untuk KKN di tempat yang penuh dengan keharmonisan ini. Baik Ibu, saya di sini ingin bertanyakan beberapa pertanyaan terkait KKN kami di sini selama pengabdian di sini. Yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Ibu tentang adanya KKN kami di sekolah ini? Alhamdulillah, saya menanggapi KKN yang dari UINHAS Jember ini bagus dan ramah-ramah mahasiswanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Jadi saya menanggapi kalau KKN mahasiswa ini sudah pernah mengisi di kegiatan belajar mengajar di kelas 1 sama kelas 4 dan membantu waktu kegiatan sosialisasi wali murid di sekolah kami. Ini sangat membantu bagi saya. Baik, selanjutnya apa kegiatan mengajar kami kemarin dapat membantu adik-adik siswa di sekolah? Sangat membantu sekali karena jiwa mudanya mahasiswa itu masih fresh-freshnya. Mungkin metodenya lain dengan guru yang sudah sepuh, yang sudah tua. Jadi metode mengajarnya banyak kreatifnya, ya, metodenya menyenangkan. Jadi anak-anak tertarik. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Mempunyai DPL yang sangat baik hati, murah senyum, dan suka berbagi pengalaman, menjadikan kami melakukan segala kegiatan KKN dengan penuh semangat dan bahagia. Terima kasih Sumberkalong atas setiap senyum yang tulus, sapaan hangat di setiap langkah, dan tawa riang yang selalu menyambut kami. Terima kasih atas keramahan warganya, canda anak-anak kecil yang membuat hari-hari kami penuh warna, serta kebersamaan yang membuat kami merasa seperti bagian dari keluarga besar desa ini. Setiap cerita, setiap kenangan, dan setiap pengalaman selama KKN di sini akan kami simpan di hati sebagai bagian dari perjalanan hidup yang berharga. Hingga suatu hari nanti, kita akan bersua kembali. Aku Tordes. Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya ngurus 14 anak yang beda-beda karakternya.
Aku sekretaris. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya membuat laporan sehari semalam. Aku sekretaris 2. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya ngerjakan laporan kegiatan setiap hari bantuin sekretaris 1. Hai, aku bendahara. Kalau gak KKN, aku gak bakal tahu cara mengatur uang 50 untuk makan 2 kali sehari. Aku divisi acara. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya nyusun rundown tiap hari. Aku si acara. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya bikin acara on time sesuai waktunya tanpa molor. Aku si acara. Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan bangunin teman-teman untuk prokeran. Aku humas. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ketemu 14 temanku yang unik-unik. Aku humas. Kalau aku nggak KKN, aku mungkin nggak dipanggil mami 14 anak. Aku PDD. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya bersihin storage aku tiap hari karena storageku full. Aku PDD. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain punya kamera premium. Aku PDD. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau ada temen yang nggak sekandung, yang nggak lama kenalnya, tapi sayangnya melebihi teman-teman yang sudah lama kenalnya. Aku perkap. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya angkat son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlengkapan. Kalau saya gak KKN, mungkin saya gak bisa ngerasain ngajari ngaji setelah 5 waktu plus ba'diyah kuliahnya. Anjay. Aku perkap. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu rasanya tidur di peluk Nanda. Menarilah dan terus